Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang validitas dan rehabilitas. Di sini nama saya Muhammad Erik Sulasto dan teman saya Anissa Gustani dan saya Fuzia. Kami semua di sini akan menjelaskan tentang teori validitas dan rehabilitas. Untuk penjelasan yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian validitas dan macam-macam validitas. Pengertian validitas ialah mengukur sesuatu yang harus diukur. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Kedua, macam-macam validitas. Macam-macam validitas memiliki 4 macam, yaitu adalah validitas isi, validitas konstruksi, validitas sejalan, dan validitas prediktif. Validitas isi ialah pembuktian berdasarkan kualitas isi alat tes dengan tujuan atau pencapaian kurikulum. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara memerinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. Kedua, validitas konstruksi, yakni pembuktian kesesuaian isi tes dengan konsep ilmu. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Ketiga, validitas sejalan ialah pembuktian kesesuaian isi tes dengan alat tes lainnya. Keempat, validitas prediktif, yakni pembuktian apakah skor tes dapat memprediksi kemampuan prestasi siswa pada tes selanjutnya atau bisa diketahui sesudah dibuktikan melalui pengalaman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas dari suatu data. Jadi di sini saya mendapatkan data dari productive moment, yaitu datanya seperti ini teman-teman. Tabel di sini akan menjadi patokan ketika kita menghitung suatu validitas. Jadi di sini saya akan menghitung. Sudah ada tabel yang menunjukkan bahwa ada 10 siswa yang telah diberikan tes kreativitas terdiri dari 4 butir soal, dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah yaitu 1 sampai nilai paling tingginya adalah 5. Oleh karena itu, validitas dari keempat soal butir tersebut dengan signifikan A-nya sama dengan 5%. Nah, jadi 5% ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung jumlah dari suatu data ketika kita ingin membandingkan dengan tabel yang di sana tadi teman-teman. Sebelumnya kita lanjut. Dari beberapa butir soal ini yang dimiliki oleh 10 siswa ini, kita akan menghitung dari data ke-1. Butir soal ke-1 ini akan kita hitung untuk mencari valid atau tidaknya data tersebut. Dengan cara apa? Di sini balik. Di sini siswanya tetap sama teman-teman, sama kayak yang seperti itu, yaitu 10 siswa. Jadi 10 ini adalah jumlah datanya, jumlah data siswanya. Ketika X ini diambil dari butir soal ke-1. Jadi kalau kita bisa diartikan yaitu adalah X1. Bisa seperti itu. Y-nya, sedangkan Y-nya di sini adalah total dari nilai butir ke-1. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah mengetahui ketika kita ingin menghitung nilai butir ke-1, maka kita pindahkan nilai-nilai yang ada pada butir soal ke-1 ke dalam tabel berikutnya. Seperti itu kita pindahkan. 4 sama. Di nilai butir ke-1 itu 4 nilainya. 4, 4,
4, 4 dan seterusnya. Lalu Y-nya kita masukkan dari total yang sudah kita hitung tadi. Di sana ada total yang belum saya jelaskan mungkin tadi. Jadi total 14 ini dapatnya dari 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Total dari data ke 1 itu adalah 14. Dan seterusnya. 17 dapat dari 4, 5, 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5. Jadi hasilnya 17. Total nilai tersebut kita pindahkan ke dalam tabel yang akan kita hitung nantinya. Jadi kalau X1 ini khusus untuk butir soal 1. Sedangkan Y-nya itu adalah total dari seluruh nilai. Begitupun kalau kita ingin menghitung X2 teman-teman. Kalau kita ingin menghitung X2 maka nilai yang kita masukkan di sini adalah butir dari nilai kedua. Karena kita sekarang ingin menghitung butir nilai ke-1, maka nilai yang kita masukkan adalah dari butir nilai ke-1. Lanjut. Setelah kita dapatkan ini semua, jumlah kita sudah masukkan, butir nilai soal yang kita ingin hitung itu sudah dimasukkan, maka kita cari XY-nya. Maksud dari XY di sini adalah X dikali Y. Dapat dari mana 56 ini? Dapat dari 14 dikali 4 dikali 4 14. Maka hasilnya 56. Begitupun seterusnya sampai data ke 10. Kita hitung kalikan antara X dan Y. Maka jumlahnya ada di sini. Kita taruh di sebelahnya, data sebelahnya. Selanjutnya adalah X kuadrat. X kuadrat ini dapat dari mana? Nilai X ini tadi. Nilai X yang kita kuadratkan. Di sini ada angka 4. 4 kuadrat yaitu sama dengan 16. Dan seterusnya sama seperti itu. 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9 dan seterusnya sampai data ke-10. Selanjutnya adalah Y kuadrat. Bagaimana cara kita menghitung Y kuadrat? Ya ini tadi teman-teman. Nilai Y ini tadi kita kuadratkan sama seperti ketika kita mencari tadi X kuadrat. Y kuadrat adalah 14 kuadrat sama dengan 196. Sampai sini dapat dipahami? Jadi untuk mencari Y kuadrat, nilai Y yang sudah kita dapatkan tadi dari total hasil data yaitu 14 dikuadratkan hingga hasilnya adalah 196 dan seterusnya sampai data ke-10 begitu. Caranya nilai Y ini tadi dikuadratkan, maka hasilnya kita tulis di Y kuadrat. Setelah kita sudah menemukan dari hasil yang kita butuhkan untuk mencari memasukkan ke dalam rumus yang akan kita hitung, maka kita jumlahkan. 41, kita dapat dari mana 41 ini? Dari 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 4 dan seterusnya hasilnya adalah 41. Begitupun dengan ini 162 dapat dari mana? Dapat dari seluruh nilai Y. Jadi kalau kita artikan ini simpelnya gini teman-teman. 41 ini adalah sigma X, 162 ini adalah sigma Y. 674 adalah nilai dari sigma XY. 171 adalah nilai dari sigma X kuadrat. Sedangkan 2684 itu adalah nilai dari sigma Y kuadrat. Itu kalau kita bikin simpel supaya kita tidak bingung dapat dari mana 674 ini, yaitu dapat dari keseluruhan nilai yang sudah dijumlahkan. Setelah kita menghitung nilai yang tadi ini kita cari, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Rumus R hitung di sini adalah N dalam kurung XY min sigma X dan sigma Y. Jadi setelah kita menghitung dari tabel yang tadi sudah kita hitung, kita tinggal masukkan ke rumus teman-teman. Baik, di sini kita akan langsung kerjakan. N di sini adalah
jumlah dari seluruh data. Ada berapa jumlahnya? Ini. Ada 10. Maka kita masukkan di sini n-nya adalah 10 dalam kurung xy. Xy-nya yang sudah kita hitung tadi teman-teman di sini. Di sini xy-nya adalah 674. Dikurang sigma x. Sigma x-nya di sini sudah kita cari tadi, yaitu 41. Dan sigma y-nya yaitu di situ 162. Kita tinggal masukkan angka-angkanya saja teman-teman. Dari rumus yang di atas ini tadi kita masukkan menjadi angka-angka dari tabel yang sudah kita cari tadi. Dibagi akar n. Di sini n-nya tadi sudah kita ketahui 10 dalam kurung sigma x kuadrat. Di sini teman-teman, sigma x kuadrat yaitu 171. Maka kita masukkan angkanya 171 kurung dikurang sigma x pangkat 2. Nah, di sini sigma x-nya berapa? Sudah kita ketahui tadi, yaitu 41 kuadrat. Tutup kurung, buka kurung, masukkan lagi n-nya 10. Sigma y kuadratnya sudah kita ketahui, yaitu tadi berapa teman-teman? Ini sigma y kuadrat 2684. Kurung dikurang dari sigma y kuadrat. Cukup ini. Sigma y-nya yaitu, ingat teman-teman, sigma y bukan y kuadrat. Sigma y yaitu yang ini, 162. Kuadrat. Oke, di sini sudah kita masukkan. Sekarang tinggal kita hitung. Kita jumlahkan dari semua yang sudah kita masukkan. Sekarang kita hitung. Di sini 674 dikurang 41. Sekarang yang kita teman-teman? Yang kita hitung duluan yaitu yang ini. Yang ini dulu kita hitung. 10 ini dikalikan ya teman-teman. 10 dikali 674. Baik teman-teman, sekarang tinggal kita jumlahkan. Di sini yang di atas tadi sudah kita kalikan, sudah kita jumlahkan. Sekarang tinggal yang bawah. 10 dikali 171. Hasilnya adalah dikali 171. Hasilnya adalah di sini saja teman-teman ya. 1710 dikurang 41 di kuadrat. 41 kuadrat
yaitu hasilnya adalah 1681. 1710 dikurang 1681 yaitu hasilnya 29. Sekarang tinggal yang bagian sini. 10 dikali 2684 yaitu hasilnya 26.840 dikurang 162 kuadrat. Hasilnya 26.244. 26.840 dikurang 26.244 yaitu hasilnya adalah 596. Oke teman-teman, sekarang setelah ini sudah kita ketahui, maka sekarang kita tinggal jumlahkan lagi. 6.740 dikurang 6.642 hasilnya adalah 98. Dibagi di sini ada, kita ini kan ya teman-teman ya, kita akarkan. Akar dari 29 dan 596 itu adalah 131,5. Jadi hasilnya adalah, kita pindah ke sini aja teman-teman. 98 dikurang 131,5 hasilnya adalah 0,745. Ini hasil data dari, ini hasil dari butir soal yang nomor ke-1. Bagaimana untuk kita mengetes valid atau tidaknya data tersebut dengan data dari produk momen ini, data yang sudah kita dapat tadi di awal. Bagaimana caranya untuk mengetes ataupun melihat apakah data yang sudah kita hitung ini valid dengan data yang sudah kita dapatkan tadi? Caranya seperti ini. Yang pertama adalah perlu kita ketahui teman-teman, sebuah data bisa dikatakan valid apabila hasil data tersebut yang sudah kita hitung dari butir soal yang sudah kita pilih, yaitu lebih besar daripada data yang ada pada produk momen ini. Bagaimana cara mencarinya? Untuk perbandingan dari 0,745, maka caranya yang kita gunakan adalah di sini R sama dengan 0,05 10 dikurang 2. Dari mana dapat 10? Yaitu jumlah data. Dari mana dapat 2? Rumus. Rumusnya adalah N. Rumus dari ini tadi teman-teman. Rumus dari A ini tadi adalah N dikurang 2. Itu adalah rumusnya. Maka untuk mencari letak kelasnya atau letak di mana data tersebut, maka 10 dikurang 2 hasilnya adalah 8. Berarti N sama dengan 8. Sekarang kita dicari N pada data itu di sini. Ini N-nya. Data yang sudah kita tempuh adalah 8. Maka ini data yang kita sudah dapatkan. Perbandingannya adalah 0,707. Jadi di sini kita bandingkan langsung. Ini adalah data yang sudah kita dapat dari butir soal nomor 1. Sedangkan ini adalah data yang sudah ada, yang sudah kita dapatkan dari sananya gitu, sudah kita dapatkan. Maka sesuai kepada tadi patokannya, jika kita ingin mengetahui valid atau tidaknya suatu data, maka itu harus
data yang kita hitung jauh lebih besar daripada data yang kita dapatkan. Di sini sudah jelas, maka bisa disimpulkan butir soal nomor 1 memiliki data yang valid. Kenapa? Karena 0,745 itu lebih besar dari 0,707. 0,707. Jadi seperti itu. Begitupun ketika kita ingin menghitung butir nilai yang lainnya, valid atau tidaknya, kita hitung saja seperti itu. Jika nilai ini, nilai data butir yang kita hitung jauh lebih kecil daripada data yang ada di sini, maka itu tidak bisa disebut valid nilainya. Begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian reliabilitas dan jenis-jenis reliabilitas. Pengertian reliabilitas mengarah kepada keakutan dan kecepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Jenis-jenis reliabilitas: 1. Reliabilitas antar pemeriksa. 2. Reliabilitas tes ulang. 3. Reliabilitas bentuk paralel. Reliabilitas antar pemeriksa. Reliabilitas ini terlihat jika pemeriksa yang berbeda memeriksa hasil tes yang hasil mirip atau sedikit berbeda variasinya. Reliabilitas tes ulang. Reliabilitas jenis ini terlihat jika pemeriksa yang sama pada saat yang berlainan memperoleh hasil tes yang mirip. Reliabilitas bentuk paralel. Reliabilitas bentuk paralel dapat dilihat tak kalah pada yang sama. Pemaksaan yang berbeda melaksanakan pengujian tes yang berbeda dengan hasil yang mirip. Baiklah, di sini kita akan mencari rumus reliabilitas, di mana ini tentang tabel pembahasan kita pada hari ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Ini merupakan butir soal di mana kita akan mencari angka reliabilitas. Bisa kita lihat di sini jumlah dari semua siswa ada 10 dan butir soalnya ada 4. Dari tabel tadi bisa kita lihat di sini X1, X2, X3 dan X4 merupakan melambangkan dari jumlah dari butir soal yang ada pada tabel awal, dan ini melambangkan jumlah siswa, ada 10 siswa. Sedangkan X kuadrat, X1 kuadrat hingga X4 kuadrat ini, dan juga sigma X dan juga sigma X kuadrat, kita mulai menghitung di sini, di mana kita mendapat dari jumlah seluruh siswa ada 10 siswa, dan melambangkan butir soal X1, X2, X3 dan juga X4. Yang di bawahnya ini merupakan angka yang diambil dari tabel awal, yaitu dari jumlah siswa pertama ada 4, 3, 2, 4, 3, 4, 3 yang sudah kita cantumkan di tabel perhitungan di sini, 4, 3, 4, 2. Nah, selanjutnya dari mana kita bisa mendapatkan angka 16 hingga seterusnya ini, yaitu caranya begini. Jadi di sini tercantum X kuadrat, yaitu 4 kita kalikan dengan 4, yang dimana itu kan kuadrat. 4 kali 4 kita mendapatkan hasil itu 16. 3 kali 3
Jika 3 kita kalikan 3 dan mendapatkan hasil 9, 4 dikalikan 4 mendapatkan hasil 16, dan begitu pula 3 dikalikan 3 kita mendapatkan hasil 9. Begitupun seterusnya pada tabel-tabel di bawah ini. Kita tinggal mengalihkannya saja, mengalihkannya dengan kuadrat pangkat 2. Nah, di sini saya akan menunjukkan penjelasan yang telah sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung nilai varian setiap butir soal. Di sini saya akan menghitung butir soal yang pertama yang telah dibuat oleh data sebelumnya oleh teman saya. Rumus butir soal pertama, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma x1 kuadrat dikurang dalam kurung sigma x1 kuadrat dibagi n dibagi n. N-nya itu adalah jumlah nilai sampel data sama dengan 171 dikurang dalam kurung 41 kuadrat dibagi 10. Mendapatkan nilai dari 171 adalah sigma x1 kuadrat, data yang telah dihitungkan oleh teman saya. Jumlah datanya adalah 171 dikurang 41, mendapatkan nilai 41 nya sama dengan sigma x1, data yang telah dihitung sebelumnya, nilainya adalah 41 kuadrat dibagi 10. 10-nya adalah jumlah nilai sampel data dibagi 10, n-nya juga sama 10. 171 dikurang 41 kuadrat adalah 1681 dibagi 10 171 dikurang 1681 dibagi 10, hasilnya adalah 168,1 dibagi 10. 171 dikurang 168,1, 2,9 dibagi 10, hasilnya adalah 0,29. Baik teman-teman, di sini saya lanjut untuk menghitung butir soal yang kedua. Ini butir soal kedua adalah sama teman-teman. Rumusnya sama seperti ini ya teman-teman. Tinggal dirubah saja di sininya menjadi x2. Jadi gini. Sama rumusnya. Jadi langsung kita masukkan saja ke datanya. Di sini adalah sigma dari x2-nya adalah 184. Dikurang sigma dari x2-nya adalah 42. Tinggal dimasukkan saja teman-teman. Rumusnya sama. Kayak bawa kos kaki deh juga kan. Mama sakit kos kaki. Nah, cara menghitungnya pun itu sama dengan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Cara mengoperasikannya sama. Untuk mempersingkat waktu, ini kita langsung tulis hasilnya saja. Di sini hasilnya adalah 0,76. Begitupun dengan butir soal ketiga. Masukkan saja data-data yang dari sana tadi, rumusnya sama. Nah, dari hasil ini ditemukan hasilnya adalah 0,49. Sekarang butir soal keempat. Butir soal keempatnya sama. Sigma x4 kuadratnya berapa? Kita lihat di sini. Sigma x4 kuadratnya ada 156.
100, 150. 150. Min sigma X 4. Sigma X 4-nya berapa di sini? 38. Kuadrat. Di sini hasilnya adalah 0,56. Setelah kita menemukan hasil dari hitungan, setelah kita menghitung varian dari butir soal dari soal 1 sampai soal 4, sekarang kita akan menghitung total nilai varian butir. Di sini maksudnya adalah jadi hasil dari butir nilai 1 sampai nilai 4 yang ini tadi teman-teman, ini, dan ini. Itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan, di sini ditemukan hasilnya adalah 2,1. Ini di sini bisa disebutkan A1-nya. A1-nya sama dengan 2,1. Nah, dari mana 2,1 ini? Dari hasil yang sudah dijumlahkan. Hasil dari setiap nilai tadi yang sudah kita hitung. Setelah sudah dapat A1-nya, maka kita sekarang menghitung nilai varian totalnya. Maksud nilai varian totalnya ini gimana? Di sini dikasih rumus. Tadi di sini adalah sigma B kuadratnya adalah 2,1 yang sudah kita dapatkan tadi dari hasil menjumlahkan semua hasil butir dari setiap soal. Sekarang kita mencari atau menghitung nilai varian totalnya. Apa rumusnya? Sigma X kuadrat min buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N dibagi N. Di sini tinggal kita masukkan angka-angkanya teman-teman. Sigma X kuadrat. Dan jadi hasil dari X kuadratnya sudah kita ketahui tadi 2684. Kita masukkan di sini 2684 dikurang sigma X-nya berapa? Di sini sudah diketahui 162. 162 kuadrat dibagi N-nya berapa teman-teman? 10. Dibagi dari 10 sama dengan 2684 dikurang 162 kuadrat. Kita hitung dulu di sini. Baik, di sini kita akan menghitung tentang nilai reabilitas instrumennya. Di sini rumusnya adalah R11 sama dengan K dibagi K min 1 Baik, di sini kita masukkan K di sini adalah jumlah dari butir soal. Karena butir soalnya ada 4, maka di sini kita tulis 4. 4 dikurang 1. Nah, sigma dari B2 kuadrat itu adalah ini yang sudah kita hitung tadi. Hasil dari angka yang kita hitung dari butir soal, yaitu adalah 2,1. 2,1 dibagi QR kuadrat. QR kuadratnya ini 5,96. Maka reabilitasnya adalah (0,864). Jadi bagaimana cara kita mematok hasil dari reabilitasnya?
kita beralih ke tabel yang paling awal yang sudah ditulis oleh teman saya tadi. Di situ nilainya adalah 0,864. Berarti dia masuknya adalah ke bagian tabel yang pertama. Di sini 0,8 sampai dengan 1 nilainya itu sangat tinggi. Maka reabilitas dari data butir soal yang sudah kita hitung tadi itu nilainya adalah sangat tinggi. Ketika data itu sudah berada di ukuran yang sangat tinggi, maka data tersebut valid untuk dijadikan suatu suatu alasan atau pegangan untuk kita observasi. Mungkin dari sekian banyaknya yang sudah saya jelaskan dengan teman-teman saya cukupkan di sini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.